Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, selamat siang. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda dalam bincang-bincang perlindungan ibu, anak, dan balita dari COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, dampak penyebaran COVID-19 pada ibu hamil masih terus diteliti. Adanya perubahan pada tubuh dan sistem imunitas ibu hamil dapat mengalami dampak yang cukup parah disebabkan beberapa penyakit infeksi saluran pernafasan, sehingga penting untuk melindungi diri dari COVID-19 bagi ibu hamil. Selain itu, resiko anak-anak terpapar virus corona juga cukup besar karena berasal dari orang tua, teman-teman bermain, dan lingkungan sekolah. Lalu bagaimana caranya agar ibu hamil, anak-anak, dan balita bisa melindungi diri mereka dari terpapar COVID-19? Telah hadir di studio ada Dr. Charles, MSc, SPA dari Rumah Sakit RSUD Jati Padang. Selamat siang dokter, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dan ada Dr. Kathleen Juanita Gunawan, SPOG dari Rumah Sakit Siloam Hospital Kebonjeruk. Selamat siang dokter. Selamat siang. Sehat juga dokter ya? Sehat. Iya. Dan sebelum kita mulai diskusi, sebagai informasi, kondisi di studio saat ini telah disanitasi, bahkan mikrofon yang kami gunakan juga sudah diinfeksi dan juga kami senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Nah, sebelum kita diskusi, mari kita menggunakan terlebih dahulu hand sanitizer. Silahkan dokter. Baik, kita segera mulai saja diskusi kita pada siang hari ini. Saya mulai dari Dr. Kathleen. Dok, bagaimana dampak infeksi COVID-19 terhadap ibu hamil? Kemudian bagaimana juga prosedur pemeriksaan kehamilan? Dan bagaimana dengan prosedur persalinannya selama masa pandemi COVID-19 ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang pada prinsipnya kita semua orang harus melindungi diri terhadap infeksi COVID ini, apalagi juga pada ibu hamil yang sedang membawa bayi ya. Untuk masalah pemeriksaan kehamilan tetap kita sarankan. Pertama kita tentukan bagaimana juga risiko kehamilannya. Kalau memang ibu termasuk risiko rendah, maka kita sarankan tetap setidak-tidaknya melakukan 6 kali pemeriksaan kehamilan. 1 kali pada usia 0 sampai 14 minggu, kurang lebih ya di bawah 3 bulan. 2 kali pada trimester 2, sekitar usia hamil 3 sampai dengan 7 bulan. Dan kemudian 3 kali pada usia kehamilan di atas 7 bulan sampai dengan melahirkan. Namun kalau ada resiko lebih tinggi pada ibu, mungkin ibu sudah punya penyakit bawaan sebelum hamil seperti diabetes ataupun hipertensi atau mungkin asma, atau memang ada riwayat kehamilan dengan resiko pada sebelumnya. Misalnya bayinya dulu hamil sebelumnya pernah meninggal dalam kandungan atau lahir prematur, atau mungkin ada pernah gangguan pertumbuhan, itu mungkin dia harus kontrol juga lebih sering. Jangan sampai karena kondisi COVID ini membuat seorang ibu takut memeriksakan kehamilan sehingga kita tidak bisa memastikan bagaimana perkembangan janinnya, karena sangat berbahaya sekali, terutama pada trimester 3 di akhir-akhir menjelang masa persalinan. Kita harus mengawasi, termasuk juga untuk persalinannya. Sampai saat ini memang tidak ada rekomendasi cara persalinan yang paling aman untuk mencegah COVID. Jadi kembali lagi kepada apakah ada indikasi pada bayi maupun ibu hamil untuk dilakukan tindakan. Apakah memang harus lahir normal atau sesar berdasarkan kondisi kehamilannya sendiri. Sehingga apa yang harus dipersiapkan oleh ibu hamil saat memeriksakan kandungannya? Apakah harus tetap memakai masker, kemudian menggunakan
protokol kesehatannya seperti apa itu, Dok? Yang pertama tentu sarannya adalah sebisa mungkin tetap di rumah saja, kecuali memang harus terpaksa pergi, salah satunya adalah untuk memeriksakan kehamilan, maka kalau keluar rumah tentu tetap memakai masker, boleh dengan tambahan face shield ya, tapi tetap nomor satu adalah masker, kemudian juga menjaga jarak dengan orang lain, dan kemudian setelah pulang sampai rumah ya baju semuanya harus langsung dicuci dan langsung mandi, membersihkan diri. Kalau di rumah sakit ada prosedur khusus, Dok? Ya memang saat ini untuk masuk ke rumah sakit biasanya kita akan melakukan screening juga, mulai dari pertanyaan-pertanyaan apakah ibu tersebut ada keluhan-keluhan yang mungkin mengarah ke arah gejala COVID, kemudian juga apakah ada demam dan sebagainya. Kalau ada ke arah kecurigaan ke arah sana, maka bisa langsung kita pisahkan dulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun kalau semuanya baik, maka akan boleh langsung masuk ke poliklinik yang sudah kita selalu disinfeksi juga, dan juga dengan ruang tunggu yang jaraknya berjauhan, dan juga di dalam ruangan pemeriksaan pun selalu kita bersihkan. Jadi tetap aman ya untuk melakukan konsultasi kehamilan di rumah sakit. Ya, tetap aman. Nah, kalau untuk Dokter Charles, seberapa besar, Dok, kemungkinan anak dan balita dapat tertular COVID-19 dan antisipasinya seperti apa? Terima kasih pertanyaannya. Untuk berapa besar kemungkinan resiko tertular, sebenarnya hampir sama ya, walaupun anak-anak, dewasa maupun orang tua. Sebenarnya resikonya hampir sama. Nah, tentunya dengan anak-anak lebih rentan karena mereka belum mampu untuk memahami fungsi dari masker. Nah, di sini juga kesempatan bagi orang tua terutama untuk mengajarkan, karena ini bagian dari new normal kita. Gitu ya. Kalau orang dewasa diterapkan pakai masker mungkin masih tahan ya, masih mengerti kepentingannya. Anak-anak itu saat dia bermain, dia bisa lepas, dia bisa tidak memahami, nggak enak ya, dia lepas dan paparannya akan lebih besar risikonya. Dan begitu juga saat dia berinteraksi dengan orang tuanya yang pulang bekerja atau dari luar, atau saat dia berada dalam kerumunan, risikonya sangat besarnya sebenarnya dengan orang dewasa maupun orang tua. Nah, itu tadi menarik juga, bagaimana supaya anak bisa nyaman menggunakan masker nih, Dok? Tipsnya apa? Iya, sebenarnya karena biasa ya. Sebenarnya tentunya kita membiasakan, tentunya orang tua sebagai contoh ya, sebagai contoh, biasanya anak-anak itu kan peniru gitu. Saat dia melihat suatu kebiasaan yang baru, dan kita juga sebagai orang tua bisa secara perlahan ya tentunya mengedukasi anak-anak kita akan pentingnya, termasuk hand hygiene, kebersihan gitu kita ajarkan, cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat berada di kerumunan, tidak membuka maskernya. Itu memang pelan-pelan kita terapkan pada anak kita. Jadi dari orang tua ya dibutuhkan untuk pengertiannya kepada anak-anak. Betul sekali. Dokter Catherine, bagaimana pula dengan proses persalinan terhadap ibu yang terpapar COVID-19? Ya, jadi memang saat ini semua ibu hamil juga yang sebelum masuk ke proses persalinan biasanya kita akan lakukan screening dulu untuk memastikan, karena memang bisa saja ibu hamil pun orang-orang tanpa gejala ya, tapi ternyata dia sudah terkena COVID. Nah, kemudian kalau memang dia sudah terbukti terkena COVID, maka dia harus dirawat di ruang isolasi tersendiri. Kemudian juga untuk proses persalinan, baik kalaupun lahir normal ataupun dengan sesar, itu dengan ruangan yang khusus dengan tekanan negatif. Dan juga dengan tentu perlindungan ya, alat pelindung diri yang level 3 untuk semua petugas. Memang akan kembali lagi kepada fasilitas rumah sakitnya, apakah memang memungkinkan. Terutama pada proses persalinan normal itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama kalau misalnya baru anak pertama, sehingga ruangannya harus benar-benar siap juga dengan tenaga medis yang siap. Sehingga kalau memang tidak memungkinkan, salah satu pilihannya adalah dengan seksio sesarea. Tapi semuanya tetap dilakukan di tekanan negatif dan juga dengan perlindungan. Bagaimana dengan bayi yang dilahirkan? Apakah otomatis kalau ibunya terpapar COVID, bayi yang dilahirkan juga terkena COVID? Jadi memang sampai saat ini masih terus kita teliti ya, belum terbukti bahwa ada terjadi penularan selama proses kehamilan maupun persalinan.
Tetapi memang ada beberapa laporan-laporan kasus lah bahwa bayi itu kok bisa langsung terkena dalam kandungan seperti itu. Tapi sampai saat ini masih terus diteliti dan belum bisa kita nyatakan bahwa pasti bayi itu bisa terkena sejak dalam kandungan. Sehingga memang begitu lahir akan cenderung kita pisahkan. Mungkin nanti dari Dr. Charles yang bisa lebih menjelaskan. Boleh silakan dok Iya. ditambahkan. Iya betul, saya setuju ya. Jadi penelitian-penelitian yang ada saat ini juga belum menunjukkan bahwa ditemukannya kuman atau virus COVID ini pada plasenta gitu ya. Jadi diturunkan atau ditularkan melalui kehamilan itu belum ada bukti, cukup bukti. Tapi kita tidak tahu nanti perkembangannya ke arah mana. Nah tentunya betul yang dikatakan Dr. Kathleen, jenis persalinan yang mana yang paling direkomendasikan memang belum ada. Nah tentunya pada pasien tadi seperti pertanyaan, jika ibu terpapar COVID, apa yang harus dilakukan? Nah pada persalinan memang ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Tadi seperti ruangan operasi yang bertekanan negatif, kemudian dengan protokol kesehatan atau dengan pemakaian APD level 3, dan pada saat dilahirkan, nah sebenarnya ada beberapa literatur yang bisa kita gunakan. Kalau WHO sendiri memang tidak melarang ya untuk dilakukannya inisiasi menyusui dini atau lekat pertama kali setelah melahirkan. Tapi tentunya si ibu harus memakai masker ya. Kalau misalnya ibunya terkonfirmasi positif, maka tetap bisa melakukan IMD tapi dengan memakai protokol yang cukup ketat. Gitu. Jadi tetap bisa melakukan, dan untuk ruangan bisa diatur nanti, memang bisa saja rawat gabung ataupun rawat terpisah. Atau dirawat misalnya memungkinkan ruangannya, maka rawat gabung dengan pemakaian inkubator atau rawat gabung dengan menjaga jarak. Jadi tergantung pada fasilitas rumah sakit masing-masing gitu. Kalau untuk Dr. Kathleen, bagaimana jika ibu yang terpapar COVID apakah masih bisa menyusui? Ya, seperti tadi juga sudah dijelaskan Dr. Charles. Jadi prinsipnya tetap bisa karena ASI dianggap sebagai suatu yang paling baik ya, sampai saat ini makanan terbaik untuk bayi, sehingga kalau memang memungkinkan kondisinya tetap bisa, tapi tentu ibu dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak juga dengan bayinya. Baik. Dr. Charles, jika anak terpapar COVID-19, nah ini perawatan seperti apa dan bagaimana orang tua harus bersikap? Dan apakah juga harus menjalani isolasi seperti orang dewasa? Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini yang menjadi cukup dilema ya. Sebenarnya untuk perawatan sama halnya, tapi untuk anak-anak tergantung berat ringan kasusnya gitu. Untuk beberapa kasus yang ringan atau bahkan asimptomatik ya, atau tidak ada gejala, memang bisa dilakukan isolasi mandiri dan pengobatannya hanya sportif sebenarnya pada anak-anak. Jadi tidak hampir sedikit berbeda dengan orang dewasa atau dalam ilmu penyakit dalam ya, mungkin yang obat-obatannya cukup ada beberapa antivirus, antibiotik dan lainnya. Kalau anak-anak kita lebih ke simptomatik, ringan, tidak agresif. Nah kemudian tadi apa pertanyaan lainnya? Ya, kalau anak-anak terpapar COVID, apakah dia juga harus menjalani isolasi mandiri seperti orang dewasa isolasi ya? mandiri ya, kesulitannya adalah saat kita mau memilih isolasi mandiri berada di mana. Saat isolasi mandiri dilakukan di rumah sakit itu sangat sulit sebenarnya. Anak-anak kan tidak seperti orang dewasa gitu. Jadi dia perlu didampingi. Nah itu kesulitannya juga saat mendampingi, misalnya anaknya terkonfirmasi positif, didampingi oleh siapa gitu, orang yang keluarga terdekatnya yang negatif atau yang positif juga. Itu kan juga jadi kesulitan kita tentunya. Nah tapi dalam isolasi mandiri yang misalnya di rumah sebenarnya tidak ada masalah, protokolnya sama, misalnya sama-sama ibunya tidak terkonfirmasi ataupun si ibu juga terkonfirmasi, pemakaian protokol kesehatan di rumah tetap dilakukan walaupun di isolasi mandiri. Begitu. Dr. Kathleen, apa ada tips khusus tidak nih untuk ibu-ibu yang saat ini sedang menjalani masa kehamilannya terutama di masa pandemi ini? Yang paling penting menurut saya nomor satu adalah jangan panik. Ya karena banyak ibu-ibu memang yang datang dengan panik, khawatir ya, aduh bagaimana nih saya lagi hamil di tengah-tengah masa seperti ini. Memang kadang-kadang suatu kehamilan itu mungkin tidak bisa ditentukan ya, tiba-tiba maksudnya masih mau menjaga, kadang-kadang udah keburu hamil. Nah jadi yang penting adalah yang perlu diingat bahwa masa yang paling penting dalam kehidupan seseorang adalah justru di 1000 hari pertama
yaitu dimulai dari 280 hari dalam kandungan dan kemudian dilanjutkan sampai dengan usia 2 tahun. Itu adalah masa yang sangat penting yang menjadi fondasi bagi kehidupan seseorang. Nah, karena itu kita juga menyarankan pada saat kehamilan ini benar-benar kehamilannya harus dijaga. Jadi jangan takut untuk memeriksakan kehamilan, tentu dengan memperhatikan seperti tadi sudah dikatakan protokol kesehatan pada saat keluar rumah itu kita benar-benar perhatikan. Kemudian kita juga menjaga jarak, dan kalau memang tidak perlu sekali ya jangan keluar rumah. Maksud saya memang ya secara jujur mungkin hampir 6 bulan ya kita kayaknya disuruhnya di rumah terus tuh. Kadang-kadang ibu juga udah stres sendiri mungkin ya, tapi sabar saja, ada masanya nanti ini semua akan berlalu. Tapi saat ini ya lebih baik kita menghibur diri dengan secara lebih aman di rumah. Kemudian juga menjaga hidup yang sehat, istirahat yang cukup. Jangan di rumah saja, tapi ya sekarang lagi musim ya nonton film sampai tengah malam ya. Jadi kurang tidur juga, dan itu akan sangat mempengaruhi kepada imunitas tubuh. Juga berolahraga rutin, yang kita sarankan ibu hamil pun tetap berolahraga rutin. Setidak-tidaknya 3 kali dalam seminggu dengan lama 30 sampai dengan 90 menit. Tentu olahraga yang tidak ada risiko untuk jatuh sehingga aman untuk ibu hamil pun. Dan olahraga itu tidak harus yang mahal ataupun yang ramai-ramai keluar ya, mungkin bisa di rumah atau jalan di sekitar rumah. Yang penting juga diusahakan terkena sinar matahari, karena paparan sinar matahari pagi terutama sebelum jam 9 pagi juga akan sangat baik untuk meningkatkan imunitas tubuh. Seperti Ya. itu. Kalau untuk Dokter Charles, apa nih tips dan saran juga untuk orang tua agar anak terlindung dari COVID-19 dan juga orang tua yang sedang merawat anak terpapar COVID-19? Ya, tadi kalau yang terpapar COVID sudah sebagian besar hampir sama ya. Tapi bagaimana mencegah jangan terjadi? Ya itu yang Dr. Kathleen bilang. Kalau tidak perlu sekali, ya bersabarlah gitu. Saya tahu bagaimana perasaan orang tua saat ini, bosan di rumah saja. Anak-anak juga menjadi isu tersendiri bagi kami. Bagaimana sosialisasi mereka saat berada di rumah terus, gitu ya. Tapi ya pesan dari ketua kami ya, Ketua IDAI, Dr. Aman juga. Lebih bagus lebih baik ya, menahan rasanya bosan daripada rasa menunggu anak saat dalam kondisi sakit. Yaitu jelas pesannya, jadi lebih baik kita menahan rasa bosan itu, ya bisa banyak aktivitas yang bisa dilakukan daripada kita harus menunggu mereka di rumah sakit atau di rumah dalam keadaan sakit. Nah, ini untuk menjaga anak-anak atau untuk mengedukasi anak-anak ini kan tidak mudah ya, Dok. Tadi seperti pemakaian masker itu juga sulit. Nah, bagaimana caranya mengedukasi anak tentang virus corona dan juga bahayanya nih, Dok? Ya, kalau itu sebenarnya banyak ya. Sekarang itu banyak lagu-lagu yang dibikin ya. Bagaimana tentang tadi kita juga mulai dengan lagu padi gitu ya. Tentang bagaimana memakai masker. Untuk hand hygiene sendiri juga itu sudah mungkin kita banyak terapkan sebagai orang tua untuk hand hygiene, termasuk bagaimana hand rub, setelah hand rub harus melakukan hand wash ya. Sekarang ditambah lagi dengan masker. Tadi kebiasaan ya, terbiasa pada saat kita keluar mungkin di rumah relatif lebih aman. Nah, orang tua juga harus lebih pengertian sebenarnya ya pada saat kondisi pandemi seperti ini, terutama untuk orang-orang tua yang masih beraktivitas di luar. Nah, saat mereka kembali ke rumah, ya itu harus menerapkan protokol. Jadi jangan langsung pulang, belum ganti baju, langsung memeluk anaknya, mencium, ya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ditambah apalagi orang tuanya atau sang ayah punya kebiasaan merokok. Nah, itu ya kalau bisa ya di daerah zaman-zaman pandemi seperti ini, kebiasaan itu bisa dikurangi bahkan dihilangkan ya. Itu akan lebih bagus lagi gitu, karena itu sangat berpengaruh juga pada perkembangan si anak. Terima kasih. Terakhir untuk Dr. Kathleen, Dok, apa yang dilakukan ibu hamil saat hendak kontrol ke rumah sakit dan apa saja yang harus dipersiapkan? Ya, jadi saat ini sebenarnya dengan kemajuan teknologi, banyak rumah sakit juga memulai konsultasi online. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa digunakan juga untuk ibu-ibu yang ingin menanyakan apa yang harus dilakukan. Tapi memang terutama untuk pada ibu hamil tidak semua bisa kita lakukan secara konsultasi online. Salah satunya adalah untuk pemeriksaan USG untuk menentukan perkembangan bayi.
Yang paling penting seperti di usia 12 minggu untuk kita menentukan usia kehamilan, taksiran, persalinan, dan juga screening aneuploidy itu memang harus kita lakukan dengan cara USG. Sarannya ibu tetap datang kontrol ke rumah sakit, diusahakan rumah sakit yang bisa buat janji jam temu lebih dulu. Jadi contohnya ya mungkin di rumah sakit kami kita juga sudah memberikan jam-jam. Jadi ibu datang langsung sudah ditentukan jam waktunya. Nah supaya menghindari antrian yang terlalu lama juga di ruang tunggu. Karena kalau misalnya kita datang terus ada 5 orang, sebelumnya kita jadi menunggu lebih lama. Tapi kalau semua sudah punya jam temu maka akan sangat mengurangi untuk bertemu dengan orang lain di ruang tunggu. Dan tentu saja tadi dengan protokol kesehatan. Ya, nah kalau untuk Dokter Charles, jika ada anak yang mengalami gejala mirip COVID, apakah langsung dilakukan swab atau ada penanganan khusus, Dok? Ya. Jika anak-anak bergejala memang sulitnya gitu ya. Jadi batuk pilek itu kan merupakan penyakit yang paling sering dikeluhkan dari anak gitu. Nah, di era pandemi seperti ini tentunya yang pertama kali kita tanyakan faktor resikonya terlebih dahulu. Gitu. Apakah si anak ada terpapar oleh orang-orang yang terkonfirmasi atau suspek? Nah, jika ada, tentunya menjadi kecurigaan kita lebih kuat untuk melakukan tindakan diagnostik lanjutan. Tapi jika tidak ada, ya kita harus kembali ke ilmu kita ya, ke ilmu anaknya sendiri. Penyakit batuk pilek itu penyebab terseringnya apa gitu. Jadi tidak juga kita yang bilang Dokter Kathleen terlalu panik juga, dokternya juga panik ya dok ya. Dikit-dikit batuk pilek, periksanya langsung swab dan jadi overdiagnostik, pemeriksaannya berlebihan gitu. Padahal ternyata anak masih sehat-sehat saja. Tapi ya itu COVID saat ini kan sangat menipu, gejalanya masih sangat sulit ditebak. Kadang-kadang kita merasa ini kayaknya tidak deh batuk pilek biasa ternyata positif atau hanya gejala-gejala yang tidak spesifik seperti diare saja pun sekarang bisa menjadi salah satu gejala COVID pada anak. Jadi memang kita harus memilih mana yang harus kita lakukan tindakan lebih lanjut, mana yang masih bisa kita tata laksana. Kalau untuk pengobatannya sendiri bagaimana dok untuk anak-anak? Pengobatannya ya tadi ada yang ringan, tergantung kasus, ringan, sedang, dan berat. Kalau untuk ringan memang sejauh ini ringan dan sedang ya, kita masih suportif. Kalau misalnya ada tanda-tanda infeksi tentunya dengan support dengan pemberian antibiotik dan lainnya. Nah perawatannya tentunya kalau sudah sedang ke berat tentunya ke rumah sakit. Untuk pemakaian antivirus sendiri ada beberapa kasus yang memang bisa digunakan tapi selektif, gitu. Tidak semua kasus. Dokter, ini ternyata banyak nih pertanyaan untuk dokter juga nih tentang ibu hamil. Namanya ibu-ibu ya dok, masih pengen jalan-jalan juga ya. Nah ini kalau apa yang perlu diperhatikan kalau ibu hamil pengen belanja ke pasar tradisional? Ya, namanya ibu-ibu memang kan kita bertanggung jawab juga ya atas satu keluarga, jangan sampai saking takutnya nggak punya makanan di rumah nanti anak-anak nggak ada makanan. Tapi yang penting kembali nomor satu memang karena ibu hamil juga memang termasuk golongan yang berisiko tinggi sehingga sebisa mungkin sebenarnya kita menghindari. Mungkin ada orang lain yang bisa membantu untuk belanja. Atau mungkin bapaknya ke pasar sekali-sekali boleh ya zaman sekarang. Yang kedua frekuensinya mungkin dikurangi. Kalau dulu tiap 3 hari sekali ke pasar atau kalau perlu tiap hari biar segar gitu ya. Boleh, tapi kan sekarang mungkin bisa dikurangi jumlahnya dengan kita masukkan ke dalam kulkas. Ya, kalau mungkin masih 3 hari, 4 hari sekali, atau mungkin seminggu sekali, saya rasa masih cukup baik. Dan ketiga, tentu harus sangat berhati-hati tetap menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian juga selalu rutin cuci tangan, dan tadi sampai di rumah semuanya langsung dicuci, juga kita langsung mandi, cuci rambut, dan pokoknya semuanya sudah bersih saat kita masuk ke dalam rumah. Juga mungkin kalau bisa tas belanja itu kan kita sudah bawa sendiri sekarang, itu pun juga langsung dicuci. Makanan-makanan semuanya juga kita cuci bersih dulu sebelum kita pakai. Seperti Baik, itu. terima kasih Dr. Charles dan juga Dr. Kathleen. Menarik sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Dan saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Doni Munardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan
belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi di akhirat. Saya akhiri talkshow kita kali ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun.